Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan kasus yang terjadi pada sebuah keluarga di Indramayu, Jawa Barat. Ada Syahroni yang merupakan kepala keluarga beserta dengan putranya serta mantunya dengan dua cucunya yang ditemukan sudah terkubur bersama-sama di belakang rumahnya yang berada di Jalan Siliwangi nomor 52, Kelurahan Pauman, Indramayu, Jabar. Di video kali ini kita update poin-poin terbaru apa aja yang saat ini sudah mulai muncul ke permukaan karena ada beberapa hal yang aku lihat di sini kayaknya ada beberapa statement-statement yang kontradiktif. Maksudnya gimana? Ada salah satu kerabat yang diwawancara di Kompas TV nih ya, yang mengatakan bahwa pada Senin sore tersebut, pada saat ditemukan mereka sudah tidak lagi bernafas di rumahnya, itu katanya kerabat Ayu ini mengatakan sudah sempat ke sana melihat tidak ada barang-barang yang hilang, motornya ada, mobilnya ada. Nah, padahal ini bertolak belakang dengan temuan terbaru bahwa di sini dikatakan di hari Selasa dini hari, tanggal 2 September 2025, mobil Toyota Camry lawas tahun 90-an milik dari almarhum Syahroni itu ditemukan di pinggir jalan desa setempat. Artinya kan ada yang hilang. Coba sebelum kita bahas lebih jauh, apakah ini sebuah kesalahan ngomong aja, atau bisa menjadi petunjuk, atau seperti apa? Ini cuplikan dari wawancara Kompas TV oleh Ayu, salah satu kerabat dari korban. Awalnya sore sekitar setengah enam saya ke rumahnya karena lost contact dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nggak ada kabar dari Mama Ratu. Terus saya ke rumahnya sama teman-teman. Terus teman izin ke saudaranya yang ada di sini buat ngedobrak pintu, buat ngeliat kondisi di dalam apa ada orang atau gimana, karena kita susah lost contact. Pas didobrak, kita cari-cari semua. Oke, intinya kan meminta izin juga buat mendobrak pintu ya, Mama Ayu gitu, Mama dari salah satu temannya gitu. Karena ini adalah salah satu keluarga yang cukup bagus ya hubungan komunikasi, terutama salah satu korbannya adalah Aisyah. Tetapi ini ada hal yang sedikit nggak pas ya, kontradiktif. Ya, selain ada mobil tadi yang ternyata kan hilang, tapi menurut beliau ini tidak hilang, ada lagi keterangan-keterangan dari salah satu kerabat lainnya karena di momen-momen tersebut kerabat yang menghubungi tetangga, kemudian rekan-rekan dari korban itu juga cukup banyak. Misalnya ini ada keterangan dari salah satu keluarga Ais ya, korban, namanya adalah Ibu Titin, yang menelpon di Senin sore 1 September 2025, itu nelpon ke salah satu tetangga yang berprofesi sebagai seorang guru untuk minta tolong dicekin begitu loh. Karena kerabatnya ini kehilangan kontak dengan Ais dan minta tolongnya itu lewat komunikasi via Facebook kepada seorang tetangga yang berprofesi sebagai seorang guru. Kemudian diminta untuk periksa rumah Ais di Jalan Siliwangi dan ketemulah dengan beberapa ibu-ibu, namanya ada Ibu Emma salah satunya, dan mereka masuk bersama-sama. Dan Ibu Emma ini pun juga yang mengatakan berdasarkan keterangan di sejumlah media bahwa beliau ini sempat melihat Pak Budi ya, salah satu dari korban, itu pada hari Jumat 29 Agustus 2025 sekitar sore hari yang katanya berpapasan dan melihat bahwa Pak Budi itu mau beli ayam bakar 5 biji buat tamu yang katanya dari Tangerang. Tetapi dari pihak keluarga mengatakan bahwa begini, tidak benar ada tamu atau keluarga yang datang dari Tangerang, itu adalah hoax. Oke. Bagaimana bisa mengetahui itu adalah hoax? Ya, kita nggak tahu nih, apakah mungkin kalau memang ada keluarga yang datang, kok tidak ada yang ngasih tahu kita? Ini masih bisa menjadi salah satu hal yang petunjuk sih. Ada banyak kecurigaan pastinya. Dan berikutnya lagi pun juga sama. Kalau aku lihat dari Emma ini salah satu keluarga juga yang mengatakan bahwa yang tadi melihat Pak Budi itu ditelepon sama keluarga atau besannya Sahroni, juga sama suruh dilihatin rumahnya, katanya HP-nya nggak aktif. Dan yang paling ngebuat kita heran, kok bisa mobil dari almarhum Sahroni itu ditemukan di pinggir jalan desa di 2 September 2025 dini hari. Kalau kita lihat kan tanggal penemuannya korban tersebut di tanggal 1 September 2025
sekitar jam 6 sore, tepatnya sih pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kalau jam 2 dini harinya, itu mobilnya ditemukan di jalan desa, ada beberapa dugaan katanya mungkin si pelakunya ketahuan bahwa aksinya sudah kebongkar. Tapi apakah yakin? Karena kalau aku lihat keterangan dari penyidik nih teman-teman ya, bahwa berdasarkan temuan, misalnya ada keterangan dari AKP Tarno, Kasih Humas Polres Indramayu bahwa kondisi dari para korban itu sudah mengeluarkan bau busuk dan wajahnya sudah tidak terlihat jelas lagi. Dan perkiraannya ini sudah meninggal 3 sampai 4 hari sebelum ditemukan. Kalau ditemukannya hari hari apa itu? Tanggal 1. Hari Senin. Kalau 3 hari aja, berarti kan ya bisa di hari Jumat terakhir tersebut ya, yang pada saat salah satu tetangga melihat Pak Budi itu membeli ayam bakar tersebut. Nah, kemudian poinnya apa di sini? Poinnya adalah dengan mobil tersebut, kenapa mobilnya baru ditemukan tanggal 2 September? Apakah ada dugaan bilang bahwa pelaku tahu kejadiannya, sudah terungkap dan tinggalkan mobil di situ? Kayaknya nggak masuk akal. Karena apa? Karena kan dilakukan eksekusi tersebut itu jauh hari, nggak di hari itu. Hari itu adalah penemuannya, tetapi sudah 3 sampai 4 hari sebelumnya. Dengan kondisi wajah dari korban sudah tidak kelihatan lagi jelas dan membusuk. Ya, jadi kan aneh ya, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan di sini dan profil dari keluarga ini juga termasuk keluarga yang kaya raya. Jadi Pak Sahroni almarhum ini profesinya mantan pensiunan sebuah bank dan memiliki beberapa properti dan usaha. Misalnya nih ya, di belakangnya ada usaha sarang walet. Sarang walet itu juga angkanya kan setahu aku bisa miliaran ya untuk membangun sarang walet zaman dulu, nggak tahu sekarang ya. Kemudian juga memiliki kos-kosan di belakang rumahnya juga yang ada 15 pintu. Dan 15 pintu itu menurut ketua RT setempat semuanya penuh. Bahkan sampai hari ini dicek terkait dengan ada nggak nih takutnya gitu. Ada dari penghuni kos-kosan yang tiba-tiba check out. Ternyata masih ada semua di sana dan kepala RT di sana, ketua RT bilang semuanya berasal dari Solo katanya yang ngekos di situ. Dan untuk keluarga dari Sahroni, Budi Awaludin tuh berarti anak satu-satunya sekarang. Karena anak kedua beserta istri dari Sahroni itu sudah meninggal dunia. Dan Budi Awaludin profesinya sebagai seorang pengusaha toko sembako bersama dengan istrinya. Jadi Budi adalah ahli waris satu-satunya. Dan kalau kelima orang ini semuanya dihabisi, termasuk juga dengan cucunya, istrinya, siapa yang paling diuntungkan? Karena ini bisa menjadi salah satu petunjuk ya terkait dengan motifnya apa, kok dihabisi, dan pelakunya siapa. Ada salah satu hal yang memang sangat kita sayangkan terkait dengan TKP, tempat kejadian perkara. Dengan kronologi di video pertama yang sudah kita bahas, bahwa kan ternyata warga itu juga yang menemukan sekitar jam setengah 6 sore di hari itu, mereka juga sempat menyentuh ya area yang ada di TKP. Misalkan adalah kayak statement, kami sempat mencangkul seala kadarnya di tempat timbunan tersebut di belakang rumah, dan kami menemukan yang pertama adalah Pak Sahroni almarhum gitu. Setelah itu baru kami nelpon polisi. Itu sangat disayangkan ya, karena ini bisa menjadi hal yang ngebuat kendala penyidik, TKP-nya udah nggak steril lagi. Karena kan kita pengen tahu nih, ada jejak-jejak apa yang ditinggalkan oleh pelaku. Misalnya rambut, atau cairan tertentu, atau juga mungkin sidik jari dan sebagainya, data-data yang berujung kepada DNA itu bisa menjadi salah satu petunjuk. Nah, takutnya juga ya, apakah ini sebuah ketidaksengajaan atau jangan-jangan kecurigaannya gitu ya, sengaja dibuat TKP-nya nggak bersih gitu. Agak-agak ngeri-ngeri sedap ya terkait dengan CCTV ini di area sekitar juga menurut aku banyak yang bilang di video sebelumnya, Anjas area di Pauman tuh termasuk area yang cukup bagus lah rumah-rumahnya di sana. Kecil kemungkinan tidak ada CCTV. Yang bisa menjadi petunjuk sekarang adalah menurut aku adalah data-data otopsi sih terkait dengan waktu kematian beserta penyebabnya apa. Karena
terkait dengan waktu kepergiannya tersebut, itu juga harus menjadi salah satu petunjuk yang nanti kan bisa dicek seandainya 3 hari sampai 4 hari sebelumnya. Ya tinggal dicek aja CCTV, bener nggak ada orang-orang yang melewati area tersebut. Ada beberapa statement dari para tetangga yang mengatakan, misalnya ya seperti tetangga yang melihat ada 2 mobil, salah satunya mobil pick up, itu parkir jam 2 sampai 3 pagi di area tersebut. Oke, apakah hal yang wajar? Karena tetangga yang lain juga bilang begini, karena kan keluarga korban ini punya usaha sembako, jadi adalah hal yang wajar kalau mungkin ada transaksi jual beli barang-barangnya dibawa ke tokonya, dan tokonya kan jaraknya juga nggak jauh ya, antara 20 sampai 30 meter dari rumah pribadi mereka. Hmm, Oke, itu apakah sudah dimintai keterangan oleh penyidik? Karena penyidik pun juga sekarang, aku paham ini dalam proses penyidikan dan meminta kepada masyarakat, kalau punya informasi berarti segera disampaikan ke penyidik. Karena 48 jam setelah kejadian itu adalah waktu yang sangat krusial. Dan itu yang bisa lebih diandalkan lah untuk keterangan-keterangannya. Kemudian juga profil dari keluarga Sahroni ini, kayak almarhum Sahroni itu katanya menurut tetangga dan juga penyidik, selalu sholatnya itu di masjid, terutama untuk zuhur dan juga subuhnya. Terus memiliki hubungan yang sangat baik dengan tetangga-tetangga. Dan bahkan juga sering melakukan kayak neraktir-neraktir. Bahkan Ais, salah satu korban di sini, ada ibu-ibu tetangganya bilang bahwa Ibu Ais itu almarhumah sering banget ngajakin kami tuh ngajak makan soto, makan bakso di traktir. Begitupun juga dengan almarhum Sahroni yang sering berderma kepada masyarakat sekitar. Oke, motifnya apa? Dugaan sangat kuat sih pada umumnya ini terkait dengan masalah sakit hati, karena tidak ada barang-barang yang berharga yang diketahui sampai sekarang tuh hilang. Karena kan ada mobil yang hilang sekarang sudah ditemukan. Ada sih yang hilang sekarang adalah handphonenya, dan handphone itu adalah milik para korban. Tetapi dugaannya itu bukan karena mereka mau menguangkan, tetapi karena untuk menutupi alat komunikasi. Karena dugaan sangat kuat, di handphone tersebutlah salah satu indikasi yang menunjukkan siapa pelaku sebenarnya. Dugaannya mereka sudah berkomunikasi. Karena kan pintunya nggak rusak, nggak ada orang maksa masuk, indikasinya ke arah sana. Jadi orang yang sudah dikenal. Terus kalau sakit hati gara-gara apa? Apakah sakit hati gara-gara permasalahan bisnis dan sebagainya? Atau kita pengen tahu siapa yang akan paling diuntungkan dari kasus ini pada saat terutama terkait dengan masalah harta. Memang kita tidak boleh ya curiga tanpa adanya barang bukti. Tetapi dengan hal-hal seperti inilah menurut aku bisa menjadi petunjuk siapa yang paling diuntungkan. Karena sudah tidak ada lagi ahli waris di sini. Semuanya sudah berpulang karena keluarga intinya adalah di situ. Oke teman-teman, sementara itu dulu yang bisa aku update mengenai keluarga ini. Semoga penyidik diberikan kemudahan untuk menemukan siapakah pelaku sebenarnya. Dan please, teman-teman atau warga yang ada di sekitar TKP, tolong jangan masuk lagi ke area TKP karena itu bisa mempersulit penyidik untuk mencari jejak-jejaknya, terutama yang berhubungan dengan para pelaku. Mudah-mudahan ini bisa diminimalisir lah dengan segala macam teknologi yang dimiliki penyidik saat ini, bisa meminimalisir mana yang jejak-jejak ditinggalkan karena orang nggak sengaja masuk, atau justru sengaja memang dibuat seperti itu. Ya, kita doakan semoga semuanya segera terungkap. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.